Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan manfaat dari hasil kegiatan saya yang saya lakukan dalam mengikuti BIMSTEK Guru Belajar Berbagi seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Di sini saya mengikuti angkatan yang kedua. Kita langsung saja. Dalam panduan pembelajarannya di sini terdapat dasar hukumnya. Ada 6 dasar hukum. Kemudian tujuan pembelajaran di masa pandemi Covid di sini ada 4. Di mana tujuan ini diprioritaskan kepada peserta didik. Kemudian manfaatnya ini 1. Peserta didik mendapatkan hak dalam pendidikan. 2. Peserta didik memperoleh layanan pembelajaran yang berkualitas tentang pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan di masa pandemi. 3. Peserta didik bersama warga satuan pendidikan lain memiliki akses kepada dukungan psikososial di masa pandemi COVID-19 melalui keberadaan satuan pendidikan. Dan yang keempat adalah peserta didik memiliki lingkungan belajar yang memprioritaskan kesehatan dan keselamatan melalui penerapan protokol kesehatan. Sedangkan ruang lingkupnya di sini karena saya mengikuti pembelajaran sebagai guru, makanya ini di sini ada untuk guru. Ruang lingkup pembelajaran untuk guru ada 1. Tentang pengelolaan pembelajarannya, kemudian tentang penyusunan RPP, 3. Tentang pengaturan jadwal. Untuk keberhasilan dalam satuan pendidikan ada 2 ukuran keberhasilan, yaitu ukuran keberhasilan dari satuan pendidikan yaitu kepala sekolah dan ukuran keberhasilan guru, di mana masing-masing mempunyai fungsinya masing-masing dan kriterianya masing-masing. Rancangan terhadap protokol kesehatan di ruang kelas. Jadi bukan hanya di lingkungan sekolah, di dalam kelas pun juga harus dirancang dalam terapan protokol kesehatan. Ini contoh dalam kasus, nanti bisa kita baca bersama-sama. Contohnya, tata langkahnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan rencana, yaitu RKAS. Karena dalam panduan pembelajaran ini ada hubungannya dengan RKAS. Ada 3 unsur pembeda RKAS dalam masa pandemi. Ya. Yang pertama, kegiatan sosialisasi, kedua, peningkatan kapasitas, dan ketiga, pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan. Contoh-contohnya terdapat di 8 standar nasional pendidikan berikut ini. Untuk kegiatan sosial ada di standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Kemudian untuk peningkatan kapasitas, ini tugasnya dari standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian. Sedangkan untuk pengadaan sarana prasarana dan sanitasi, kebersihan, dan kesehatan itu tugas dari standar sarana dan prasarana. Konsep pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 sebagai berikut, yaitu adanya kebutuhan peserta didik, protokol kesehatan, kurikulum kondisi khusus,
prinsip pembelajaran sikap adaptif. Berikut adalah siklus pembelajaran dalam tahun ajaran 2021-2022. Dalam kurikulum dan pembelajarannya terdapat 3 komponen yang saling berhubungan antara kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Prinsip belajar ada 5 dalam pembelajaran masa pandemi, yaitu memberikan masukan atau umpan balik terhadap hasil belajar. 2, pembelajaran non diskriminatif. Yang ketiga, pembelajaran didasarkan pada kebutuhan, kondisi, dan kemampuan awal peserta didik. Yang keempat, pembelajaran tidak hanya menekankan pencapaian akademis, tetapi pada penguasaan keterampilan hidup. Itu perlu kita garis bawahi. Yang terakhir, yaitu dalam pembelajaran ini memadukan peserta didik, menghubungkan pelajaran dengan konsep yang telah dikuasai dan praktek kehidupan sehari-hari peserta didik dengan memberikan diferensiasi cara belajar. Prinsip-prinsip asesmen atau penilaian. 1. Menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, sesuai dengan fungsi asesmen bahwa dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen. Yang ketiga, adanya adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar. Di sini ada 5 prinsip asesmen. Yang pertama adalah bersikap sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi. Kedua, bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, di sini pola pikir bertumbuh dalam asesmen. Seperti ini pola pikirnya. Kemudian rekomendasi yang direkomendasikan dalam PTM terbatas. PTM ini adalah pembelajaran tatap muka terbatas, dan PJJ yaitu pembelajaran jarak jauh. Di sini rekomendasi ini bisa kita ambil beberapa dalam pembelajaran. 1. Dalam PTM terbatas kita bisa menggunakan metode praktek, diskusi, refleksi, dan umpan balik. Dalam praktek kita tidak perlu praktek dalam sebuah kelompok. Bisa kita lakukan, anak itu kita kasih praktek di rumah masing-masing dengan memberikan laporan kepada gurunya. Untuk diskusi tidak harus kita bertemu tatap langsung. Walaupun PTM terbatas, tapi bisa kita lakukan dengan konferensi video call atau yang lain, Zoom misalkan. Untuk refleksi di sini kita harus mengetahui hasil dari kegiatan siswa, itu harus kita refleksikan. Kemudian memberikan umpan balik kepada peserta didik. Untuk rekomendasi PJJ dengan menggunakan teknologi. Ada beberapa pilihan di sini. Yang pertama, teknologi pembelajaran. Yang kedua, teknologi interaktif. Yang ketiga, teknologi komunikasi satu arah. Yang keempat, guru kunjung. Kalau teknologi pembelajaran di sini berarti video pembelajaran. Sedangkan teknologi interaktif bisa kita ambil dari berbagai sumber. Untuk teknologi satu arah bisa menggunakan radio atau televisi. Sedangkan guru kunjung kita sudah tahu bahwa guru lah yang mengunjungi peserta didik tersebut di sebuah
dua tempat. Kita lanjutkan. Metode yang digunakan dalam PJJ, ya, ada 4, yaitu pembelajaran mandiri atau self process, self paced. Kemudian yang kedua, observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, proyek, tugas, kelompok, dan lain-lain. Yang keempat, refleksi personal. Di sini dalam pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 terdapat perbedaan, ya. Adanya pembelajaran sinkron dan asinkron. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam memberikan pembelajaran yang lebih efektif. Ya. Di sini pembelajaran sinkron dan asinkron dalam strategi pembelajaran campuran. Campuran ini apa? PTM terbatas dan PJJ. Untuk sesi-sesinya antara sinkron dan asinkron bisa kita lihat sendiri di situ, ada perbedaan masing-masing, bisa kita baca. Untuk sinkron, sesi pembelajaran terjadi pada waktu yang sama dan dalam tempat yang sama. Misalnya PTM, diskusi kelas bersama guru melalui konferensi video. Murid dapat mengakses konten, sumber daya, dan aktivitas pada waktu dan lokasi tertentu. Murid mungkin dapat memiliki kontrol kecepatan belajar mereka, namun mereka tidak dapat mengontrol waktu atau tempat belajar. Murid memiliki akses ke guru dan dukungan teman sebaya saat menyelesaikan tugas. Sedangkan pada sesi pembelajaran asinkron, di sini tahap-tahapannya, sesi pembelajaran yang terjadi pada waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Misalnya, murid menyelesaikan tugas di rumah secara mandiri. Murid dapat mengakses konten, sumber daya, aktivitas kapan saja dan dari mana saja. Murid memiliki kontrol atas waktu, tempat, alur, dan kecepatan belajar mereka. Murid bekerja secara mandiri untuk menyelesaikan tugas dan tugas lagi. Berikut ini adalah alur pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah asesmen diagnosis, yaitu asesmen awal yang harus kita lakukan untuk mendiagnosis peserta didik. Kemudian yang langkah kedua adalah orientasi belajar psikososial. Di sini yang dimaksud psikososial adalah gejala-gejala yang harus kita lihat dari diagnosis tersebut. Dalam hal ini adalah gejala COVID. Apakah peserta didik tersebut mengalami gejala-gejala COVID tersebut atau tidak? Nah, itu masuk di psikososial. Dalam hal ini diterapkan melalui PTM terbatas dan PJJ. Kemudian tahap yang ketiga adalah asesmen formatif dan refleksi. Asesmen formatif itu kita memberikan sesuatu untuk memancing siswa untuk lebih mempunyai antusias dalam belajar. Penilaian awal ya di sini ya. Kemudian di sini berlaku juga untuk PTM terbatas dan PJJ dalam perbaikan dan pengayaan. Dan tahap terakhir yaitu asesmen sumatif, yaitu penilaian akhir hasil pembelajaran siswa, yaitu peserta didik, apakah tuntas atau tidak. Langkah-langkah asesmen dalam penilaian ada 3, yaitu asesmen non kognitif, asesmen kognitif, dan tindak lanjut dalam evaluasi. Ini langkah-langkahnya, cara-caranya. Sekarang penyusunan RPP. Dalam penyusunan RPP tidak sama dengan penyusunan RPP yang sudah-sudah. Di sini ada beberapa langkah, ada 6
7 langkah yang harus kita lakukan dalam menyusun RPP. Kemudian 3 tahapan penilaian pembelajaran. Di sini sudah ada penjelasan antara asesmen diagnosis itu apa, asesmen formatif apa, dan asesmen sumatif itu apa. Kita lanjutkan. Komposisi PTM dan PJJ dalam pembelajaran campuran. Di sini apa sih komposisi itu? Waktu, perbandingan waktu yang diberikan, yang kita lakukan untuk pembelajaran terhadap peserta didik. Jadi harus ada perbandingannya, yaitu di sini dicontohkan 1:3. PTM terbatas 1 jam, sedangkan 3 jamnya untuk PJJ. Atau mungkin bisa yang lain, di sini ada 5 jam untuk PTM terbatas dan 15 jam untuk PJJ. Tergantung dari total jumlahnya, perbandingan masing-masing berbeda. Nah, ini keterangannya, penjelasannya. Tujuan dan jenis pemantauan. Selama ini tidak ada pemantauan. Nah, dengan adanya pembelajaran tahun ini, adanya pemantauan. Tujuannya yaitu ini pengertian dari pemantauan. Yang dimaksud pemantauan di sini adalah mengetahui sampai mana kita sebagai guru dalam melakukan pembelajaran itu efektif. Tujuannya itu bukan untuk menilai, tapi kita mengukur sampai mana apakah kita sudah efektif dalam pembelajaran atau belum. Jadi tujuannya ada satu, mengetahui tingkat kepatuhan protokol kesehatan. Ini sepele tapi kadang-kadang kita lupa. Yang kedua, mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan. Ini yang sudah saya katakan tadi. Ketiga, mendiskusikan dan menentukan dukungan yang dibutuhkan satuan pendidikan. Nah, ini pemantauan pembelajaran itu saling berkaitan, yaitu pemantauan internal dan eksternal. Pemantauan internal ini oleh kepala satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah, dan pemantauan dari eksternal itu oleh pengawas. Hasil pemantauan seperti berikut ini. Nah, setelah kita melakukan pemantauan, kita akan mendapatkan hasilnya. Dan hasilnya itu akan kita tindak lanjuti. Tujuannya apa? Untuk merefleksikan kita apakah kita sudah efektif belum. Kalau memang kita belum efektif, bisa kita perbaiki di pembelajaran selanjutnya. Dan ini akan menjadikan laporan ke pengawas. Sekian materi manfaat yang saya dapatkan dari pelatihan guru belajar dan berbagi seri panduan pembelajaran tahun 2021-2022. Semoga dengan sedikit manfaat yang saya dapatkan ini bisa menggugah Bapak Ibu guru sekalian untuk mengikuti kegiatan tersebut agar kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi, dan kita akan menjadikan murid-murid kita atau peserta didik kita menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat kelak di kemudian hari. Sekian dari saya. Merdeka belajar, kita tingkatkan kemampuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.